Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. SMS sudah masuk 2, kita baca ni, ya. Pesan ya dari menarik sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Cahid ya. Ya Allah, atas Nabi Muhammad nitamah rahmat dan salam. Di hati waris dan sahabat, di hati Bandung umat Islam. Kamu melakai wahai Allah, neberi berlepas jahanam. Neberi mati kamu lam taat malam Jumaat beli Ramadan. Neberi dia ratib mati sikret. Lam kubu bejit jawaban. Neberi dimaca dengan urang cahid. Oh begitu ya. Neberi syafaat kamu di mizan, neberi kamu ajak di hati titi pangulai alam. Ustaz Amir Hamzah, syair ini benar atau tidak? Mohon jawaban Ustaz. Nah, tidak ada nama, hamba Allah ya. Jadi ditulis aja nama, tidak apa-apa. Ya. Ini benar, ini kalau enggak salah saya, ini syair yang sangat bagus yang dikarang oleh Abu Lam'u kalau enggak salah. Benar syair ini dan bagus tu ya. Syair Aceh. Jadi supaya pemirsa Aceh TV yang tidak bisa bahasa Aceh tahu arti syair ini, saya terjemah ya, kira-kira begini. Ya Allah, atas Nabi Muhammad nitamah rahmat dan salam. Wahai Allah, atas Nabi Muhammad tambahlah rahmat dan salam. Itu artinya di atas waris dan sahabat, di atas Bandung umat Islam. Untuk waris Nabi, sahabat Nabi itu, saudara-saudara Nabi, keluarganya, dan sahabat Nabi. Juga ke atas semua umat Islam. Jadi diminta kepada Allah supaya Allah menambah rahmat. Itu bagus ya. Kamu melakai wahai Allah, neberi berlepas jahanam. Itu sebuah doa kita minta sama Allah supaya dilindungi dari siksa neraka jahanam. Itu artinya. Neberi mati kamu lam taat malam Jumaat bulan Ramadan. Itu juga bagus artinya. Jadi kita minta kalau boleh misalnya kita meninggal dunia di malam Jumaat bulan Ramadan. Konon di malam, kalau kita meninggal malam Jumat bulan Ramadan itu tidak diazab. Maka dalam syair ini diminta seperti itu ya. Neberi jir ratib mati sikret lam kubu bejit jawaban. Jadi waktu sakratul maut juga diminta di sini supaya kita bisa mengucap la ilaha illallah supaya masuk surga. Dan diminta juga dalam syair ini supaya di dalam kubur itu tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir ya. Neberi di mahsyar ngan urang syahid syafaat Nabi kamu di mizan, neberi kamu jak di hati titi pengulai alam. Ini maknanya ya. Kita minta supaya di padang mahsyar kita itu dihimpun bersama orang-orang yang syahid, syuhada perang, ya, orang syahid ya. Dan supaya diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Juga ketika di mizan itu timbangan amal juga kita bisa dibantu oleh Nabi dengan syafaatnya. Kemudian diminta juga kepada Allah supaya kita bisa meniti siratal mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi bagus sekali sebenarnya. Ini syair Aceh ini peninggalan Abu Lam'u ya. Abu Lam'u ulama besar dari Lam'u Indrapuri ya. Kemudian ada lagi SMS, kita baca juga ya. Kita baca SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir Hamzah yang mulia ya. Ini juga hamba Allah ya, enggak ada nama.
Saya mau bertanya Ustaz, uh, Abu Indrapuri ada sebuah naskah Al-Quran kuno, usianya 100 tahun sudah, tapi ada nada baca yang tidak dipahami. Mohon tuntutan Ustaz. Afwan wa syukralak. Dari siapa nih? Jadi ya ulama-ulama besar tentu meninggalkan naskah Qur'annya. Kadang-kadang Qur'an dulu itu Qur'an tua itu kan tebal-tebal kertasnya, kadang-kadang ditulis tangan, ya, ditulis tangan. Kadang-kadang sampai sampul Quran itu dari kulit unta gitu kan, dan dibeli mahal-mahal dulu, mungkin dipesan atau waktu naik haji mereka itu beli. Apalagi seperti ulama Abu Indrapuri ini, Abu Hasbalah Indrapuri. Jadi kalau ada Quran tua milik beliau, disimpan saja, disimpan atau diberikan kepada pemerintah supaya disimpan di museum. Kalau sudah tua Quran itu jangan dibaca lagi, nanti rusak. Kita baca Quran yang baru-baru. Jadi masalah Quran itu tidak ada beda apakah Quran yang zaman dulu atau Quran yang sekarang, itu sama karena pemerintah telah membuat, menjaga, meneliti, masahnya itu sama. Jadi Islam tidak pernah mengenal ini barang kuno, barang antik, lalu keramat, ini barang baru, Quran baru tidak keramat, itu tidak. Itu dosa seperti itu. Jadi semua Quran itu semua mulia, bukan keramat dia, tapi mulia. Ada mulia, dan harus kita muliakan Al-Quran. Keramat tidak keramat itu tergantung pribadi orang. Apakah orang itu keramat atau tidak? Apakah ulama itu keramat atau tidak? Tergantung keramat itu pemberian Allah kepada seseorang ulama. Tapi kalau kita anggap keris tua keramat, rincung tua keramat, pedang tua keramat, Quran tua keramat, itu bisa salah dalam akidah. Sendiri kepada pemerintah supaya dijaga oleh pemerintah di museum negeri Aceh misalnya, itu akan selamat, akan berumur panjang beratus-ratus tahun, dijaga, dimasukkan dalam kaca, diberi obat untuk anti rayap dan sebagainya. Jadi perlu kita selamatkan. Jadi demikian jawaban saya. Kemudian ini dari Abi Husaini. Abi Husaini teman kita yang sering datang ke sini tapi hari ini tidak datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ada kelompok Islam yang anti maulid Nabi. Siapa mereka itu? Tolong Ustaz jelaskan kenapa kelompok ini anti maulid Nabi. Dari Abi Husaini ya. Baik Abi Husaini ya. Jadi memang ada kelompok-kelompok Islam, biasanya orang reformis ya, anti maulid Nabi, karena menurut mereka tidak ada maulid di zaman Nabi. Nabi tidak pernah memperingati maulid dirinya dan tidak pernah dianjurkan. Tidak ada hadis yang menganjurkan kamu harus memperingati maulidku setiap bulan Rabiul Awal misalnya kan. Itu tidak ada. Lalu ada kelompok di dalam masyarakat Islam yang tidak pernah memperingati maulid Nabi, tidak pernah membuat kenduri dan sebagainya. Jadi itu bagian dari pendapat mereka, silakan, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak salah. Asal jangan orang-orang itu menganggap yang membuat kenduri maulid Nabi itu menuduh macam-macam, misalnya bid'ah, mengada-ngada, itu jangan. Kalau kita bangkitkan khilafiyah itu, kita terpecah belah antara sesama Islam, itu terpecah-pecah pikiran kita. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah yang tidak kenduri maulid silakan, yang kenduri maulid silakan. Jadi jangan saling jelek menjelekkan. Maulid itu menurut saya ya, walaupun itu sebuah bid'ah, katakanlah menurut saya itu bid'ah hasanah kalau dikatakan bid'ah. Tapi ada juga ulama yang menganggap maulid itu sunnah.
Malah ada ulama yang menyebutnya wajib. Kenapa wajib? Karena mempelajari sirah Nabi itu wajib. Dengan kita mempelajari sirah Nabi, kita akan mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu wajib hukumnya. Jadi artinya peringatan Maulid juga wajib bagi gitu ya. Jadi kita masing-masing apakah bid'ah, apakah sunat, apakah wajib ya. Yang jelas Maulid Nabi itu sangat berfaedah karena umat Islam untuk umat Islam untuk mencintai Rasulullah, dan mencintai syariat Islam. Dengan kita karena yang membawa syariat Islam itu Rasulullah. Rasulullah menerima dari malaikat Jibril menerima dari Allah. Ini ayat-ayatnya, ini masalah ini masalah ini masalah hukum, ini masalah teknologi, ini masalah perdanian, ini masalah nikah, ini masalah membagi harta. Itu lengkap sekali dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi. Jadi orang sangat besar jasanya ya. Rasulullah itu sangat besar jasanya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka apa salahnya kita memperingati Maulid Nabi untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya depan. Kita memuji yang memperingati Maulid. Dan orang-orang yang memperingati Maulid juga tidak perlu marah-marah sama orang yang tidak memperingati Maulid. Karena kalau sebagian kita sudah memperingati Maulid juga bermanfaat bagi orang yang tidak memperingati Maulid. Iya, di segi ekonomi, di segi spiritual dan sebagainya. Baik pemirsa TV, mudah-mudahan berguna semuanya. Saya lihat lagi SMS sudah masuk atau belum ya? Ya, nampaknya sudah juga masuk SMS baru ini ya. Alhamdulillah saya baca ya. Saya baca SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir Hamzah yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah pakai surban itu harus kita ikut juga? Karena Rasulullah menggunakan surban. Sedangkan kita lihat ulama-ulama Aceh ada yang pakai surban, ada juga yang tidak pakai surban. Memohon penjelasan Ustaz. Iya. Oh ya, dari Pak Abdullah di Geci ya. Pak Abdullah di Geci. Iya, masalah surban itu juga macam-macam keyakinan orang ya. Ada yang berpendapat bersurban itu sunat karena Rasulullah selalu bersurban ya. Ada yang berpendapat surban itu budaya Arab ya, budaya zaman Nabi ya. Tidak diwajibkan kepada kita. Kita boleh berpakaian asal tutup aurat. Misalnya surban kita ganti dengan kopiah seperti ini, peci ya. Itu sudah boleh ya. Malah ada yang berpendapat kalau tanpa peci pun tidak berdosa. Misalnya tampil saja sebagai penceramah misalnya ya, sebagai penceramah, sebagai khatib, jadi tidak ada peci. Misalnya begini. Ceramah aja begini, tidak apa-apa. Tetapi guru saya ya, almarhum Tengku Sufyan Hamzah meminta kami di Masjid Raya sebagai penceramah memakai peci. Kita sudah jadi penceramah, pakailah peci. Ya, gitu kan? Walaupun tidak wajib, dia itu membawa berkah, berwibawa. Orang yang menutup kepalanya itu orang-orang terhormat, orang-orang yang berwibawa. Jadi Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ya, itu orangnya botak, tapi tidak pernah nampak Sayyidina Ali botak. Tidak. Kenapa? Karena Sayyidina Ali selalu menggunakan surban. Begitu juga Abu Bakar Siddiq, botak juga. Muawiyah bin Abi Sufyan botak juga. Tapi
tidak ada orang tahu mereka itu orang botak. Kenapa? Selalu dalam surban. Begitu juga ya. Itu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tuh botak. Botaknya di tengah kepala. Tapi tidak ada orang tahu. Kenapa? Beliau selalu pakai peci nasional. Peci beludru yang hitam itu kan, Soekarno tuh. Profesor Ali Hashmi, itu gubernur pertama daerah istimewa Aceh, juga botak. Profesor Safwan Idris juga botak. Berpeci hitam. Nanti kita saja review kemana. Kita kembali setelah